Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Esa Fadilah dengan NIM 121140084 akan menjelaskan bagaimana pengembangan aplikasi Sadewa Smart Farm. Pertama, di sini saya membuat folder config yang berisi dua file, antara lain yaitu ada database. Di sini saya mengkonfigurasi database yang digunakan yaitu MongoDB. Dan kemudian di sini ada konfigurasi Firebase. Berikut Firebase yang saya buat untuk kredensial dan segala macam saya simpan di file env. Kemudian saya buat folder middleware. Di sana di dalamnya ada file autentikasi. Di sini di mana proses tokenisasi dari JWT akan diproses. Kemudian ada file models. Di file models ini merupakan file yang mengatur bagaimana jalannya pemrosesan data termasuk konfigurasi database. Misal di sini untuk aerator sendiri saya menggunakan Firebase Real-Time. Jadi kurang lebih dalam bentuk metode kelasnya seperti ini dengan function untuk aerator unit dan sebagainya. Ada feeder juga. Di sini saya feeder juga menggunakan Firebase Real-Time. Jadi di sini nantinya akan mengarah ke alamat-alamat atau path yang ada di dalam Firebase. Kemudian ada model history. Nah, untuk model history ini saya simpan di MongoDB sehingga di sini history terbentuk dengan data seperti ID, tanggal, data dari history seperti time, temperatur, pH, suhu, dan sebagainya, dan kapan history itu dibuat. Selanjutnya ada model kolam. Dalam model kolam ini sama juga menggunakan Firebase database, Firebase MongoDB database, dan untuk isi data dalam model kolam seperti ini. Dan ini ada fungsi untuk ambil data kolam, tambah kolam, dan edit kolam, hapus kolam. Kemudian ada monitoring. Monitoring sendiri menggunakan Firebase Real-Time sehingga ini nanti akan diarahkan ke path dari Firebase. Untuk notifikasi sendiri menggunakan MongoDB dengan data-data sebagai berikut. Dan fungsi untuk buat notifikasi, ambil notifikasi berdasarkan ID, berdasarkan kolam atau font, hapus notifikasi, dan juga tandai notifikasi jika sudah dibaca. Kemudian ada threshold atau batasan. Di sini menggunakan Firebase Real-Time, jadi di sini nanti akan diarahkan ke path yang ada di dalam Firebase. Dan juga model user di sini adalah model yang menyimpan database user. Selanjutnya adalah folder router. Untuk folder router ini sendiri merupakan titik endpoint API-nya nanti yang akan digunakan dalam aplikasi Flutter-nya seperti Aurator, untuk autentikasi, cek data seperti kolam dan juga username, cek email, feeder, history, kolam, lupa password, manajemen user, monitoring, notifikasi, profil, reset password, dan juga threshold. Kemudian router tersebut terdapat proses layanan atau servisnya yang diatur dalam folder service. Seperti aerator, berikut service dari aeratornya. Kurang lebih seperti ini. Node, data, feeder, Firebase. Nah, ini tadi Firebase Helper ini merupakan service yang berfungsi untuk mengambil data yang ada di dalam Firebase Real-Time. Di sini seperti path awalnya itu Sadewa Smart Farm, fonts, dan post ID. Post ID ini nanti dimiliki oleh setiap perangkat monitoring yang berbeda, yang membedakan antar setiap perangkat monitoring, dan berikutnya ada sensor data yang akan dipanggil nantinya. Kemudian juga ada Firebase bagian path untuk konfigurasi device atau device config, dan juga jika device config itu akan diedit, diupdate,
di dalam sini semua nanti. Kemudian ada history, kolam, dan kemudian ada service notification standard. Jadi untuk service ini berfungsi untuk men-stream atau melihat perubahan yang ada di dalam service notifikasi. Jadi ini nantinya juga berfungsi dalam trigger notifikasi pada aplikasi seperti untuk akan hampir habis, eh, kualitas air, threshold, dan juga pengaturan pakan ataupun aerator. Kemudian untuk ini sendiri merupakan layanan-layanan untuk menampilkan pesannya juga yang akan dikirim ke dalam Firebase ataupun database MongoDB nantinya. Ini dikirim ke buat notifikasi yang ada di service notifikasi nantinya. Dan ya, di sini contoh dari pemanggilan notifikasi untuk threshold update. Jadi di sini eh, server akan mendeteksi apakah ada perubahan dari nilai threshold yang baru dengan nilai threshold yang sebelumnya. Jika nilai threshold yang sebelumnya berbeda dengan yang baru, maka artinya terdapat perubahan data yang nantinya akan memunculkan notifikasi threshold telah diperbarui dan dibuat. Adapun untuk tipe jenis notifikasi yang lainnya seperti delay aerator dan juga pakan hampir habis, dan juga untuk pakan hampir habis ini kita menggunakan conjob karena dia perubahan datanya tidak dapat diatur oleh pengguna, sehingga di sini dari sistem itu sendiri. Jadi untuk membatasi notifikasi yang muncul secara terus-menerus, kita batasi agar conjob muncul setiap 30 menit. Dan jika dalam 30 menit itu nilai status pakan masih belum false atau masih tetap true, maka notifikasi pakan hampir habis akan terus dipanggil. Dan untuk kualitas yang sendiri akan dicek oleh conjob setiap 5 menit. Dan berikut service notifikasi yang menjadi service utama dalam proses notifikasi yang ada di aplikasi Sadeva Smartphone. Ada service profil, service offer, dan password. Kemudian ada file template di sini. Template ini merupakan tampilan yang akan dipakai dalam proses pengiriman kode OTP ke dalam email agar lebih naratif dan juga lebih responsif kepada pengguna. Kurang lebih seperti ini isinya. Dan dari semua file tersebut akan dijalankan dalam var server.js seperti menjalankan setiap conjob yang akan secara dilakukan manual otomatis, seperti conjob untuk notifikasi listener untuk mendeteksi perubahan notifikasi pada Firebase, pengiriman notifikasi, ataupun mengelola history. Kemudian ini pemanggilan untuk rutenya. Setiap endpoint API dalam root akan dipanggil di sini. Nah, berikut endpoint API-nya. Dan server ini akan berjalan di root 5000 untuk debuggingnya, sedangkan untuk port rilisnya nanti akan menyesuaikan dari default Railway selaku pihak ketiga menjalankan server ini. Kemudian dari API service tersebut, API tersebut akan dikumpulkan dalam API service, di mana API ini akan menyimpan API yang telah kita buat dalam server backend Express tadi ke dalam Flutter. Untuk base URL-nya sendiri sudah saya implementasikan melalui website Railway. Jadi di sini merupakan domain resmi dari Railway untuk server kita. Di dalamnya terdapat beberapa endpoint yang telah ada di server back sebelumnya seperti login, logout, verifikasi OTP, reset password, dan sebagainya. Kemudian ada file main. Dalam file main ini merupakan file utama yang akan dijalankan. Jadi dalam file main ini
Halaman utama yang akan dijalankan adalah halaman splash screen. Jadi setiap pengguna membuka aplikasi, dia akan diarahkan ke splash screen, dan kemudian splash screen akan mengatur arah kemana pengguna pergi ke halaman berikutnya. Dalam halaman ini juga akan mengatur bagaimana notifikasi diatur. Jadi setiap pengguna menginstal aplikasi Cerdas Mapam, pengguna akan diminta izin notifikasinya. Dan berikut halaman splash screen-nya, halaman login, halaman lupa password, dan reset password, dan juga halaman-halaman lainnya. Di beranda ada 3 halaman, yang ini ada admin, beranda, manajemen user, untuk kolam sendiri, profil, user, monitoring, dan juga catatan lain. Dalam membentuk satu buah halaman ini diperlukan beberapa blok yang tentunya seperti info profil, kolom untuk aerator dan juga pakan kita buat dalam blok terpisah untuk memudahkan desainnya. Dan berikut merupakan widget yang digunakan seperti button, chart, input, navigasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja untuk kode program yang ada dalam pengembangan aplikasi Cerdas Mapam. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.